Shalom, ada sukacita pada pagi hari ini. Kita datang di hadirat Tuhan untuk mau bersuka cita karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Selamat ulang tahun GKI Makturia. Terus bersaksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dengan suara-suara yang paling firman Tuhan, kita percaya Tuhan begitu baik. Kemuliaan Tuhan bagi gereja GKI Makturia 20 tahun kita ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, musik jatuh rasa pahlawan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian Tuhan baik. Amin. Tuhan begitu baik. Haleluya. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Amin. Saya untuk bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan begitu baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Yesus, haleluya. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Ya Bapa, kami mempersembahkan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu, sebab semuanya adalah milik-Mu. Hari ini kami selaku umat-Mu yang ada di GKI Marturian menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh bergembira, bersukacita atas 20 tahun perjalanan pelayanan Marturian. Kiranya Tuhan tetap memberkati, berikan semangat kepada kami, supaya kami tetap memuliakan Engkau dan memberitakan kebaikan-Mu di antara bangsa-bangsa, khususnya di negeri kami. Kami hari ini akan beribadah, kami akan memuji dan menyembah-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menyaksikan kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Bapa. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, sehingga pelayanan ini dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya kami buka dan kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi saya menyapa shalom. Katakannya kita bersyukur bersama-sama, kita sudah bersama selama 20 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian Every Praise to Our God.
Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang akan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikeluarkan kepadamu. Saya undang bagi lain yang memberikan bahan. Saya panggil Jonathan. Sebelumnya, jika ada bapak dan ibu yang rindu untuk memberikan lebih, ada kotak di depan untuk memberikan pada uang pembangunan ya. Kita akan sedang doa. Tuhan yang Maha Setia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas keberkatan-Mu selama 20 tahun ini kami bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih ini semua berkat Engkau karena anugerah-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan persembahan, biarlah semuanya kami beri mengkantar belajar melihat ini, proses pelajaran juga dapat ini dalam nama-Mu kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita angkat pujian zaman. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangun berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Datang ke hadirat-Nya. Kita nyanyikan pujian. Firman-Mu berkata kau bersama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di
kasih Bapa Surgawi karena Engkau terus mengasihi kami. Walaupun terkadang kami tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan terus membawa hidup kami terbang jauh, lebih tinggi. Dan kami mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami mau mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan yang akan mengajarkan kami, yang akan menegur kami, menasihati kami, bahkan memberikan pedoman bagi kami, bagaimana kami hidup dalam bergereja, bagaimana kami berpartisipasi dalam persekutuan di mana kami berada di tempat gereja lokal kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dan juga ruangan ini, lingkungan sekitar kami, Tuhan yang Engkau memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Shalom ya. Ya, luar biasa ya. Nggak pernah ada yang sakit, selalu luar biasa. Amin. Ya, kita semua sehat, kita maunya semua dilihat orang sehat. Oke. Dan itu adalah harapan kita semua, kita sehat setiap saat, Bapak Ibu ya, walaupun tidak selalu seperti itu ya. Dan tanpa sadar gereja kita sudah memasuki usia yang ke-20 tahun ya. Kalau kira-kira usia 20 tahun, kemungkinan kita mulai kuliah ya, kalau nggak salah usia 20 tahun ya. Betul ya? Kita mulai kuliah. Bagi kami yang dari daerah, kami merantau ke kota ya. Bagi teman-teman yang sudah ada di kota, mungkin pengen ngekos tapi orang tua nggak ngasih ya. Tapi kami yang dari luar daerah, dari Pulau Jawa, dari luar Jawa, kami merantau dan kami hidup mulai mandiri ya. Kami harus bersosialisasi dengan warga sekitar, harus daftar di RT RW dan sebagainya ya. Dan umur 20 tahun adalah tanda bahwa kita sudah akil balik, dewasa, sudah menentukan pilihan mau ikut iman yang mana, mau mulai memikirkan masa depan, mau ambil fakultas apa, jurusan apa, itu semua sudah kita pikirkan ya. Dan gereja kita saat ini adalah umur 20 tahun. Dan usia gereja 20 tahun artinya itu adalah bukan gedung ini, tapi semua kita saat ini adalah usianya 20 tahun. Amin. Ada yang gak setuju? Kalau nggak setuju bener ya Mas. Ya coba lihat kiri kanannya, bilang usianya masih 20 tahun kelihatannya. Ini benar banget. Iya. Iya, jadi menurut WHO memang sampai umur 60 tahun itu usia remaja katanya. Tapi jangan terlalu percaya dengan itu Bapak Ibu. Itu adalah hanya untuk membuat Bapak Ibu semua senang melewati hidup ya. Usia tetap usia, tapi yang penting hatinya terus kepada Tuhan. Amin. Baik, jadi sesuai dengan tema atau khotbah dari pusat, tema kita hari ini adalah biarkanlah umatku pergi. Biarkanlah umatku pergi. Saya akan baca kepada kita satu ayat saja, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-20. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-20, Bapak Ibu bisa lihat di depan ya. Jadi sekarang pergilah, ini Tuhan ngomong kepada Musa ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saya ulangi. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya ngamati, saya membaca firman Tuhan ini ya. Kemudian saya berpikir, kalau Tuhan ujungnya akan menyelamatkan khususnya orang Israel ya. Pertanyaannya, mengapa harus melewati perjalanan yang panjang? Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang bisa segalanya, harusnya bisa dong kasih kayak opsi yang lebih enak untuk dilewati. Ya. Ini mau keluar dari tanah Mesir aja, susahnya minta ampun Bapak Ibu. Ya. Pasti kita mulai mikir juga. Terutama anak-anak muda mikir, katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia nggak switch aja hatinya Firaun dan kemudian terbang orang-orang Israel pergi ke tanah Kanaan? Dan ternyata enggak Bapak Ibu, nggak semudah itu ternyata ya. Nah kalau Bapak Ibu suka nonton film, itu ada istilah namanya plot twist Bapak Ibu ya. Plot twist itu adalah alur cerita yang sengaja diputar, kemudian sehingga akan memberi efek kejutan ya. Jadi dia putar-putar alur ceritanya. Kemudian kata ini digunakan untuk menjaga tingkat ketertarikan dari pembaca, misalnya baca skrip.
Kemudian dia akan mengungkapkan sesuatu yang tidak terduga di akhir, ya. Nah, itu namanya plot twist. Ya, kalau Bapak Ibu suka nonton film pasti langsung tahu. Ini ujungnya, terutama film-film India, Bapak Ibu, itu sangat plot twist, ya. Kita kaget-kaget ternyata ujungnya mereka kerjasama. Tapi kita marah-marah di tengah kita lagi nonton, ujungnya ternyata itu adalah konspirasi yang antara semua yang seolah-olah berlawanan, ternyata enggak, ya. Sama juga kalau di rumah tangga, biasanya yang suka plot twist adalah mak-mak, ya. Dia pengen sesuatu atau mungkin lihat diskon, bukannya bilang saya pengen dibeliin, tapi ngomongnya gini, sepertinya diskon ya, sepertinya bagus itu. Biasanya nggak kayak gitu deh. Biasanya itu full loh, nggak pernah diskon 70%. Dan bapak-bapak kalau nggak nangkap pesan tersebut, maka perang dunia ketiga kemungkinan akan meletus, ya. Itu artinya bapak-bapak segera beli, bawa pulang ke rumah, ya, begitu ya. Biasanya kita tanya mau makan kemana nanti malam, kata mak terserah. Tapi begitu kita bawa ke tempat yang kita mau, kemudian mulai komen, kok di sini? Nah kan tadi nanya. Ya, itu namanya plot twist, ya. Nah, jadi kenapa kalau kita maunya itu, kenapa kita nggak sebutkan? Tapi itulah kehidupan, ya. Nah, Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, itu dialami oleh orang-orang Israel pada saat Tuhan mau membawa mereka merdeka dari tanah Mesir, ya. Tuhan mengutus Musa, dan tahu Bapak Ibu kalau pernah baca, Musa itu menolak panggilan Tuhan, macam-macam alasannya. Tuhan, saya masih muda, saya itu nggak pandai bicara Tuhan, bagaimana caranya? Lidah saya itu nggak pandai, kalau nggak cakap, orang Medan bilang, saya nggak cakap berbicara, gitu ya. Mulut saya nggak pandai berbicara. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus pergi. Kamu tahu siapa yang bikin lidah, siapa yang menciptakan mulut, itu semua adalah saya, ya. Dan di pasal yang ketiga itu adalah masih mereka berada di dalam di kerajaan Mesir, ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu baca setelah ayat yang ketiga itu akan ada tulah, 10 tulah, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah tulah air menjadi darah, nanti di pasal berikutnya. Kemudian tulah kedua adalah kata. Yang ketiga adalah nyamuk. Kemudian lalat pikat. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Kemudian tulah keenam adalah barah. Tulah ketujuh adalah hujan es. Tulah kedelapan belalang. Tulah kesembilan gelap gulita. Tulah ke-10 kematian anak sulung dan anak sulung hewan, anak sulung manusia dan anak sulung hewan. Pertanyaannya, kenapa mesti Tuhan repot-repot sih ngadain tulah segala? Kenapa nggak bawa pulang aja sekalian, butakan semua mata orang Mesir? Ternyata enggak, ya. Enggak seperti yang kita bayangkan. Ya, kalau seperti yang kita mau, berarti kita ngatur-ngatur Tuhan. Ya, Tuhan dalam setiap tulah itu Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas bumi ini. Tapi Bapak Ibu kalau lihat tulah pertama sampai tulah yang kelima, itu juga orang-orang Mesir bisa lakukan, Bapak Ibu. Ya, ternyata dukun juga bisa lakukan tulah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau percaya Yesus hanya karena mujizat kesembuhan, dukun juga bisa menyembuhkan. Ya. Kalau kita ngikut Yesus hanya karena mujizat kesembuhan, karena kelimpahan, dukun juga bisa. Ya, kalau kita ke gunung, salah satu gunung Jawa Timur, katanya banyak tuh setiap hari Jumat Kliwon, banyak orang yang mempersembahkan korban supaya dia kaya. Tapi herannya dukunnya nggak pernah kaya. Yang kaya entah siapa, ya. Nah, jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas bumi ini melalui tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan. Dan perhatikan setiap ayat tersebut Tuhan berkata, beberapa ayat di dalam setiap tulah Tuhan berkata begini, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, ini adalah satu pesan Tuhan melalui Musa kepada Firaun. Satu aja pesannya, tolong biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Nah, jadi pesan yang disampaikan oleh Musa ini itu adalah pesan dari Tuhan, dan itu pesan penting daripada Tuhan supaya itu disampaikan kepada Firaun. Tapi apakah semudah itu? Tidak. Ya, bayangkan seorang raja, dia mau minta pergi begitu aja oleh lawannya. Saya rasa nggak mungkin, karena banyak faktor politik.
Kenapa? Orang Israel bisa diperbudak. Bayangkan 600.000 orang itu bisa bikin apapun jadi pasti. Diperbudak. Memang sebagian yang hebat-hebat, pintar-pintar diambil di istana. Ya. Tapi yang agak kurang pintar ya dipakailah untuk kerja rodi, ya, bersih-bersih selokan, ya, macam-macam lah. Ya suka-suka dia karena dia menjajah bangsa Israel. Ya. Nah jadi kemudian Tuhan sudah melihat kasihan nih. Mereka menderita, mereka berjerit kepada Tuhan, dan kemudian saatnya Tuhan mau membebaskan mereka. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada perintah yang lebih utama dari Allah kepada Musa untuk dilakukan selain perintah untuk pergi membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Kalau kita lihat dari awal sepertinya baik-baik aja ketika Yusuf ke Mesir, ya, baik-baik aja sepertinya. Ya. Tapi ujung-ujungnya karena mereka melihat orang Mesir melihat, wah ini lama-lama nih ramai nih jumlahnya. Bagaimana kalau kita sikat aja nih orang Israel? Ya. Kemudian Tuhan melihat ini efeknya kepada bangsa Israel sangat berbahaya. Kemudian Tuhan mau membebaskan mereka. Itu karena Dia mengasihi mereka, Bapak Ibu. Ya. Sama seperti kalau Bapak Ibu saya pernah dengar bahwa isu kenapa harus disuruh 2 orang aja satu keluarga punya anak. Itu adalah isu dibaliknya supaya agama-agama yang lain jumlahnya tidak lebih banyak. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kontra dengan isu tersebut boleh diperbanyak supaya jemaat kita juga lebih nambah. Cuma uang sekolah mahal. Ya, saya lihat teman saya yang anaknya sekolah 2 sekaligus, ternyata nggak semudah itu, ya. Ya kalau mungkin Jawa Tengah sekolah masih muda, di Nias bahkan 25.000 aja uang sekolah SMA. Tapi di sini jangan coba-coba. Lebih dari 2 kayaknya ya siap-siaplah menghadapi, ya. Nah jadi Tuhan itu sangat mengasihi jiwa-jiwa, ya. Jadi gambaran pembebasan, misi pembebasan Allah terhadap bangsa Israel itu adalah gambaran bahwa Tuhan sangat mengasihi semua jiwa. Ya, sejak awal penciptaan Tuhan mengasihi semua. Ya, jadi Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, kemudian meminta Musa, mengutus Musa untuk dibebaskan bangsa Israel. Tujuannya apa? Adalah membebaskan mereka dari belenggu dosa dan belenggu iblis. Dalam konteksnya orang-orang Mesir, mereka harus dilepaskan dari belenggu Firaun. Firaun bukan nama orang, itu adalah nama raja, Bapak Ibu, ya. Jadi itu bukan nama personal, tapi itu adalah nama raja, ya. Sama seperti kita presiden, ya. Nama pribadinya siapa? Pak Jokowi, ya. Tapi presiden itu bukan nama pribadi, itu jabatan. Demikian dengan Firaun, ya. Nah, jadi Firaun dia menguasai, dia pengen memperbudak orang-orang Israel, kemudian Tuhan melihat orang-orang ini perlu dibebaskan. Ya. Nah, jadi dari kisah orang-orang Israel itu menunjukkan kepada kita bahwa Injil itu yang menyelamatkan orang dari belenggu dosa dan belenggu iblis. Sebenarnya hanya 2 aja, ya, hanya 2 saja yang membelenggu umat manusia. Ya, adalah belenggu dosa dengan semua keinginan dan belenggu iblis yang kita nggak sadari, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi hanya 2 itu, dan cara melepaskan orang-orang dari belenggu ini adalah dengan Injil. Satu-satunya cara adalah dengan Injil. Nah, jadi banyak orang tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan diri, terutama orang-orang Israel. Mereka nggak tahu caranya untuk membebaskan diri. Kalau misalnya ada persekongkolan untuk keluar dari tanah Mesir, mau kemana? Nggak bisa kabur mereka. Nggak kayak sekarang kita enak kalau kabur. Bisa pergi dari rumah, ada kita sewa hotel, kita ke rumah keluarga. Kalau zaman dulu orang Israel nggak ada pilihan, ya. Jadi mereka nggak tahu caranya menyelamatkan diri dari penjajahan Mesir. Mereka harus keluar tapi nggak tahu caranya. Nah, jadi demikian juga orang-orang di luar, orang-orang percaya zaman sekarang, mereka tidak tahu harus menyelamatkan diri bagaimana dalam ikatan kuasa dosa dan kegelapan, ya. Sebenarnya mungkin banyak orang yang mau ikut Yesus, percaya Yesus, tapi nggak tahu caranya bagaimana caranya percaya, ya. Di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata begini,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Jadi siapa yang bisa membebaskan kita? Kita dulu bersyukur kepada Tuhan ya. Kita dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari cara hidup yang lama, kemudian sekarang kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi hanya Yesus yang mampu menyediakan ketenangan jiwa bagi umat manusia. Mungkin kita bisa mencari ketenangan sebentar. Bagi kita yang suka menyendiri, mungkin pergi ke kafe, ngopi, bisa tenang sebentar. Tapi setelah pulang ke rumah, kembali lagi dengan masalah kita. Ya, tapi hanya Yesus yang mampu membawa kita ke dalam ketenangan atau menenangkan hati dan jiwa kita. Nah, jadi Bapak Ibu, semua kita sudah diselamatkan dan terpanggil, dan sekarang kita diutus oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang terbelenggu dan dikekang oleh kuasa kegelapan. Saya nggak tahu di kota besar ini kita masih menganut atau kita masih takut nggak dengan kuasa-kuasa kegelapan, tapi kebanyakan mungkin udah jarang ya. Nah, tapi memang ada aliran-aliran tertentu yang mereka fokusnya untuk pelayanan kuasa kegelapan. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan mereka gampang sekali melihat setan di belakang kita dibanding Tuhan. Ya, pergi ke rumah kita, nanti yang dia lihat setan di rumah kita. Dia nggak lihat Roh Kudus di situ. Unik, tapi ya oke, Tuhan pakai pelayanan mereka, walaupun kadang-kadang menjengkelkan. Karena kita ini sebenarnya dijaga oleh Roh Kudus, tapi teman-teman kita ini mereka lebih suka melihat setan. Saya kagum juga. Saya lebih suka melihat kuasa Tuhan dalam hidup seseorang lewat wajahnya, lewat senyumnya. Tapi memang ada orang-orang sukanya lihat ada setan di belakang orang. Nah, itu adalah tugas kita semua untuk memanggil, dan kita diutus untuk menolong orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Tapi memang gak mudah ya. Padahal ini semua tugas kita untuk menolong dan menyelamatkan orang. Caranya bagaimana? Ya, sampaikan Injil kepada dia. Ya, sampaikan Injil. Ya. Nah, tujuan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir ada 3 hal. Yang pertama adalah supaya umat Israel dapat beribadah kepada Allah. Ya. Jadi selama orang Israel berada dalam kekuasaan Mesir, mereka tidak bebas beribadah kepada Allah. Ya. Allah nenek moyang mereka itu dikenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi mereka nggak leluasa, namanya mereka tinggal dalam waktu itu dalam penjajahan ya, mereka nggak bebas ya. Di Indonesia ini kita bebas, jadi kita nggak terjajah ya. Kita bebas datang ke gereja, kita masih bisa parkir mobil di depan, kita bawa Alkitab. Di Bekasi ini aja masih bisa kita bawa Alkitab jalan di depan. Saya lihat sering di jalan itu ada orang pakai salib gede-gede, bawa Alkitab, nggak kenapa-kenapa ya. Jadi kita masih hidup dalam kebebasan ya. Nah, orang-orang Israel mereka nggak bebas beribadah. Nah, Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan mau membebaskan mereka supaya apa? Supaya mereka beribadah kembali kepada Allah. Itu di pasal 13 ayat yang ke-13e. Dalam bahasa sederhana begini, Tuhan kangen kepada orang-orang Israel. Dia kangen dengan hubungan relasi mereka. Dia kangen mungkin canda tawa mereka, kangen dengan sungut-sungutnya mereka, ya. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Yang kedua adalah tujuan pembebasan umat Israel adalah supaya mereka bebas dari perbudakan Mesir di Mesir. Jadi Tuhan nggak menginginkan umatnya supaya mereka hidup dalam perbudakan. Apakah itu perbudakan dalam bentuk fisik? Apakah itu perbudakan karena dosa? Atau perbudakan karena belenggu iblis? Nah, jadi Tuhan mau supaya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ya, mereka dipaksa kerja keras, ya. Setiap hari bahkan membunuh bayi laki-laki setiap orang-orang Ibrani, Bapak Ibu. Musa adalah orang yang diselamatkan oleh putri kerajaan. Ya, makanya dia bisa hidup, ya.
Semua laki-laki nggak boleh, bayi laki-laki tiba-tiba harus dibunuh. Itu dikeluarkan surat perintah dari Firaun. Ya. Puji Tuhan, Musa diselamatkan oleh putri Firaun dan dia selamat. Dan kemudian dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, jadi bisa bayangkan perbudakan yang macam begini ya. Itu disebut dengan genosida. Kalau nggak ada laki-laki, kemungkinan keturunan mereka nggak akan ada. Karena kan Yahudi itu garis laki-laki, patriark, ya, mewariskan marga, ya. Jadi kalau nggak ada laki-laki, itu mereka pelan-pelan mau menghancurkan, menghabisi keturunan Israel. Kemudian tujuan pembebasan yang ketiga adalah untuk menunjukkan belas kasihan Allah kepada umatnya. Jadi Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel dan kepada orang Mesir bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi orang-orang pilihannya. Nah, jadi dari semua kisah ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa begitu Tuhan sangat mengasihi umat manusia. Dan kita akan belajar 3 aplikasi pada saat ini. Ya, aplikasi yang pertama adalah ini sebagai oleh-oleh kita untuk bawa pulang nanti. Misi utama Allah adalah untuk membebaskan dan menyelamatkan. Ya. Itu misi terbesar Allah. Ya, kalau Bapak Ibu nonton film Mission Impossible, itu kisah pembebasan yang dahsyat. Ya, yang saya aja ya, walaupun dalam film saya nggak bisa memikirkan bisa menyelesaikan misi tersebut karena mustahil bisa terjadi. Ya, tapi dia berhasil membebaskan. Ya. Nah, misi Allah jauh lebih mulia, jauh lebih besar dibanding itu. Ini bukan masalah menyelamatkan perorangan. Ini masalah membebaskan seluruh umat manusia, terutama orang-orang Israel dalam konteks kita. Ya, jadi Allah pengen membebaskan dan menyelamatkan. Ya. Sejak awal penciptaan, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita. Tujuannya apa? Adalah untuk memuliakan namanya. Kemudian menjadi rekan kerja Allah, mengelola bumi. Kalau waktu itu adalah Taman Firdaus. Itu tugasnya. Hanya itu tujuannya, 2 aja. Memuliakan nama Tuhan, kemudian menjadi rekan pengelola bumi. 2, tapi mencakup semua. Ya. Nah, jadi kemudian karena mereka pengen jadi seperti Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa. Nah, kemudian kira-kira, ya Tuhan kan udah ngomong di awal, saya akan kalian akan mati kalau makan buah pohon yang baik dan yang tidak baik. Kemudian ternyata Tuhan gak bunuh mereka, tapi hubungan mereka terpisah. Tapi Tuhan gak berhenti. Ya, Tuhan kemudian terus menghampiri manusia dengan cara apa? Dia memberikan hukum Taurat. Kemudian dia dia mengirim para nabi untuk mereka kembali mengenal Dia. Tapi apakah berhasil dengan hukum Taurat dan para nabi? Gagal. Manusia gak sanggup melakukannya. Apakah Tuhan berhenti untuk menyelamatkan manusia? Tidak. Dia lanjutkan lagi misinya. Itu rentetannya ribuan tahun, Bapak Ibu ya. Cuma saya singkat karena kita nggak sempat kuliah 1 semester. Jadi saya singkat dalam 5 menit. Jadi percaya dengan ringkasan saya, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu harus baca Kejadian sampai Wahyu. Perlu setahun. Ya. Kemudian gagal lagi hukum Taurat dan para nabi. Tuhan kemudian nggak kehabisan cara. Dia kirim anaknya, Yesus Kristus. Ya. Karena kenapa? Dia konsisten dengan tujuan awal kepada manusia. Ya, dia lakukan cara yang paling sulit, yang tidak bisa dijangkau pikiran manusia. Apa itu? Dia harus mengorbankan anaknya, ya, untuk menebus kita. Supaya apa? Supaya misinya selaras dengan kita semua. Ya. Bayangkan ya, Tuhan kejar-kejar manusia dari awal penciptaan sampai sekarang. Hanya karena Dia apa? Karena Dia mengasihi kita. Baik banget ya Tuhan ya. Kalimat, kata-kata sederhananya, baik banget ya. Saya mencoba berlari, mencoba mengkhianati Tuhan, coba pergi, Tuhan kejar terus. Makanya ada orang pernah khotbahkan, namanya, judul khotbahnya, Dikejar Anugerah ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya Tuhan mau menunjukkan bahwa saya ini konsisten mengasihi manusia. Makanya Bapak Ibu, saya kurang setuju. Saya tidak setuju dengan teologi predestinasi. Ya, semoga ini nanti nggak viral ya. Saya nggak setuju dengan teologi predestinasi. Apa itu teologi predestinasi? Adalah teologi yang mengajarkan bahwa sejak awal manusia sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan apakah selamat atau tidak.
Ya, jadi pada saat Tuhan ciptakan, satu di sebelah kiri tidak akan selamat, yang di sebelah kanan akan selamat. Jadi kemungkinan Bapak Ibu ini, kalau di teologi predestinasi, kemungkinan 50% di antara kita nggak masuk surga. Untung kita GKI, kita nggak menganut teologi predestinasi, Pak ya? Atau menganut? Ada satu dua, itu opini pribadi ya, itu tafsiran pribadi ya. Kenapa saya berkata saya nggak setuju? Karena kalau kita lihat rentetan sejarah tadi, ya, kalau Tuhan memang mengkotak-kotakan dua kelompok yang akan mati, diciptakan untuk mati dan diciptakan untuk selamat, ngapain Tuhan pusing-pusing datang ke dunia untuk menyelamatkan, menawarkan kebaikan kepada, menawarkan keselamatan kepada banyak orang? Ya, memang pada akhirnya menentukan kita adalah apakah kita memilih atau tidak. Ya, Tuhan memilih kita, apakah kita merespon atau tidak. Ya, tapi saya nggak percaya bahwa Tuhan kemudian menciptakan seseorang hanya untuk jadi kayu api di surga, di neraka maksudnya. Ya, saya nggak percaya dengan hal itu. Apakah kemudian ada orang yang tidak menerima, itu adalah kehendak bebasnya seseorang. Ya, Tuhan juga nggak maksa-maksa untuk ikut Dia. Tapi Dia menawarkan terus, Dia nggak pernah berhenti, nggak pernah kecewa, nggak pernah putus asa. Dia terus tawarkan keselamatan kepada umat manusia. Nah, jadi Tuhan begitu baik kepada kita semua. Poin yang kedua, Bapak Ibu, adalah misi adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, misi adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, untuk memberitakan firman Tuhan itu nggak cuma tugas pendeta, majelis atau aktivis. Itu adalah tugas kita semua. Pertanyaannya adalah apa kita sudah lakukan hal tersebut? Ya, dalam ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi lah. Ya, ada orang cerita nih, bro, banyak masalahku nih, mbak, banyak masalahku. Kita langsung mikir, mau minjam duit nih. Ya, jangan mikir itu dulu. Belum tentu yang dia mau minjam duit. Kemungkinan dia butuh Kristus. Ya, Bapak Ibu, dalam momen ulang tahun GKI Marturia yang ke-20 tahun, kita harus menjadi Kristen yang aktif dalam persekutuan dan penginjilan. Ada pendeta berkata begini, kalau kita jadi orang Kristen, sudah diselamatkan bertahun-tahun, tapi kita pasif, itu kita sedang masuk ke dalam dosa yang mematikan. Ya, karena kenapa? Kita memang jadi Kristen, tapi diam-diam, gak aktif, gak ngapa-ngapain, gak pernah beritakan Injil kepada orang lain. Ya, diam aja, yang penting saya selamat, peduli amat dengan yang lain. Itu namanya Kristen pasif, tidak berbuah apa-apa. Ya, sama kalau kita punya usaha ya, kita maunya kan kalau ada karyawan kita, dia nawarin barang dong. Ya, supaya apa? Supaya laku. Kalau cuma duduk-duduk, diam aja di situ ya. Makanya saya paling benci datang ke tempat HP. Bapak pernah ya lewat toko-toko HP, itu semua teriak, kakak, boleh kakak, mau beli apa, merek apa. Ya, kemarin saya ke mall, saya bilang istriku, kalau saya mau beli saya nggak perlu ditawarin, saya juga tahu apa yang saya mau beli gitu ya. Nah, tapi itu aktif mereka. Ya, mereka aktif nawarin kakak, boleh kakak, lihat-lihat aja dulu kakak. Ya, sampai ada lagunya ya, boleh kakak ya. Itu adalah cara kerjanya mereka, aktif. Mereka jadi sales yang aktif. Masalahnya kita pernah seperti sales-sales itu tentang Yesus. Boleh kakak, butuh nggak Injil gitu ya. Malu kita pasti. Ya. Tapi yang kita butuhkan adalah kita perlu jadi orang Kristen yang aktif. Ada 4 tipe Bapak Ibu orang dalam pelayanan atau dalam menyikapi perubahan. Ya. Ada 4 tipe orang ya. Mungkin nanti silakan lihat diri kita masing-masing. Yang pertama adalah dalam dunia misi ya. Yang pertama itu adalah orang yang anti status quo atau radikal ya. Jadi suka ide baru ya, bisa melihat tradisional pembaharuan, kemudian dia menarik, exciting, kemudian singkirkan masa lalu, kemudian lakukan yang sekarang. Itu hangat, panas, semangat banget. Maunya gereja kita itu harus semangat ya. Harus ada ide-ide baru dan sebagainya. Itu disebut dengan orang yang anti status quo atau radikal. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang progresif, ya, suka ide baru, tetapi memilih perubahan yang progresif. Ya, dia maunya cepat, gitu ya, cepat dan tidak biasa. Itu hangat.
Kemudian tipe yang ketiga adalah konservatif. Bisa melihat kebutuhan untuk maju, tetapi sangat hati-hati, ya, memilih perubahan yang sangat lambat. Ya, jadi ada orang-orang yang maunya berubah, tapi hati-hati banget, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Sampai orang semua nyalip kita masih pelan-pelan. Ada orang-orang seperti itu, namanya konservatif. Itu dingin, ya, tapi dia punya keinginan untuk berubah. Kemudian dalam yang terakhir ada namanya pro status quo atau tradisional, ya, tidak suka perubahan, ya, melihat orang yang beribadah semangat, dia bilang, wah itu pasti dari setan, itu ya. Dia lihat dikit, mungkin ada yang WL pakai celana, dia bilang ini pasti dari Tuhan, dari ini nggak baik nih buat ini, ya, dan sebagainya, ya. Nggak suka perubahan-perubahan, ide baru itu menurut dia adalah berbahaya. Orang-orang seperti ini biasanya akan melarang kita jangan baca bukunya Yuval Harari. Nah, Bapak Ibu pernah baca bukunya? Yuval Harari itulah orang yang berpikir bebas, ya. Bapak Ibu yang suka berpikir bebas, apapun berpikir, nah, baca bukunya Yuval Noah Harari, ya. Jadi mereka suka dengan hidup yang nyaman, ya, yang udah kita aman aja begini udah enak kok, gitu ya. Jadi ada 4 tipe orang dalam menyikapi perubahan. Kita yang mana? Kita yang menentukan sendiri. Nah, ini pertanyaan refleksi saya buat kita semua. Adalah di usia kita yang ke-20 tahun. Kita mungkin sering bertanya begini, apa yang sudah gereja lakukan untuk saya dan untuk kita? Ya. Bisa macam-macam tuh kita hitung, ya. Dalam tahun ini Pak Gembala ngapain aja? Udah hubungin kita nggak? Udah jenguk kita pada saat di rumah sakit nggak? Pada saat saya lagi berduka, beliau datang nggak? Dan sebagainya. Kita semua list itu. Kalau list kita nggak cukup, biasanya kita akan kecewa dan kemungkinan kita nggak suka lagi dengan pelayanan atau gereja. Nah, sekarang kan usia kita 20 tahun, mari kita bertanya lebih dewasa sekarang. Ya. Karena usia kita sudah 20 tahun, kita mulai bertanya yang lebih keren lagi, yang lebih dewasa. Adalah apa yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan supaya gereja kita ini terus eksis dan terus hidup untuk beberapa puluh tahun ke depan. Nanti coba kita pikirkan di rumah. Coba kita sumbangkan ide, ya. Sumbangkan pemikiran kita. Apa yang sudah kita lakukan kita evaluasi. Atau apa yang akan kita lakukan? Ayo coba kita, siapa tahu nanti kita bisa diskusi. Untuk kemajuan gereja ini, apa yang kita harus lakukan? Ya. Saya rasa Pak Gembala akan terbuka dengan hal tersebut. Jadi kita berhenti untuk menuntut supaya saya dilayani, supaya saya diberi apa yang gereja berikan kepada saya. Coba kita sekarang mulai pikirkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk kemajuan gereja kita ini. Tapi sebelum Bapak Ibu menyumbangkan pikiran, tugas kita semua adalah menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Paling gampang lah dengan asisten rumah tangga. Jangan disuruh jadi Kristen, nggak usah. Tapi disampaikan tentang Yesus kepada dia. Ada tetangga kami punya asisten rumah tangga, dia nanya Yesus kepada istri saya. Ya, tapi istri saya juga bingung jawabnya, nyuruh ke saya, keburu pindah tempat kerja. Nah, jadi orang-orang seperti ini mereka butuh. Apalagi kalau saya melihat ya, kadang-kadang orang Kristen memperlakukan asisten rumah tangga itu juga sadis. Ya, kadang-kadang sadis. Akhirnya orang-orang ini nggak mau mengenal Yesus gara-gara perbuatan kita kepada mereka. Ya, saya menyaksikan sendiri. Ya, ada orang yang punya asisten rumah tangga itu diperlakukan seperti budak sama sekali. Ya, oke lah, kita setuju bahwa semua pekerjaan selesai. Ya, semua harus selesai, beres sampai akhir. Tapi ayolah, kalau orang sakit, anggap dia sebagai manusia, dia butuh diobati, dia butuh istirahat. Tapi ada orang Kristen memperlakukan orang-orang ini seperti hewan. Enggak, kamu enggak, seperti benda. Enggak, kamu saya sudah gaji, 1 jam pun enggak boleh istirahat. Wah, ini menyedihkan. Mungkin karena kita hampir jarang kita singgung di khotbah ya. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua, mari kita perlakukan orang-orang ini memang bekerja kepada kita. Di zaman orang Yahudi, betul, budak itu konsepnya, dia slave ya, budak itu harus bahkan bisa dijual kalau dia sudah nggak produktif. Ya,
Kemudian di zaman perjanjian baru itu berhenti, tidak ada lagi namanya perbudakan. Ya, itu menjadi konsep seorang hamba Tuhan. Nah, jadi kita yang sudah hidup dalam kasih karunia harusnya memperlakukan orang juga yang wajar-wajar aja. Ya, banyak orang yang saya tahu mereka nggak terima Yesus gara-gara lihat majikannya ternyata nggak seperti Yesus. Kan kita nggak mungkin ngomong kepada orang, nggak usah lihat saya dong, lihat Yesus saja. Ya, dia nggak baca Alkitab kok, dia nggak pernah dengar khotbah, dia nggak ikut persekutuan. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lakukan ya. Mungkin adalah misi dari kita, dari GKI Marturia. Coba mari kita perlakukan asisten rumah tangga kita sebagaimana mestinya. Ya, tetap harus semua tanggung jawab selesai, tapi pada saat dia mungkin ingin ngobrol, coba kita dengar dia. Dia juga manusia sama seperti kita, beda aja dia kerja di kita kerja di perusahaan orang lain. Mungkin gaji kita lebih besar aja, gajinya lebih kecil. Tapi dia sama seperti kita, yang pengen didengar, yang pengen diperlakukan seperti seorang manusia. Saya nggak mau ngajak Bapak Ibu, ayo ikut saya pergi pelayanan ke Mentawai. Itu biayanya besar. Dan saya juga nggak akan nanggung ongkos Bapak Ibu, karena mahal. Coba kita mulai dari rumah kita. Ada orang yang paling berpotensi, kita sampaikan Injil kepada dia. Ya. Dan kita lihat hasilnya, apakah sama atau tidak. Lagi-lagi tetap ada batas di mana orang ini kemudian nggak melunjak juga ya. Tapi kita tahulah Tuhan sudah kasih kita hikmat bagaimana cara memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Ya, jadi sekali lagi kita mulai tanya, apakah yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan supaya gereja kita ini terus eksis dan terus hidup. Ya, generasi bapak-bapak semua, ibu-ibu yang maaf ya, baby boomers ya, yang usianya udah lumayan lah ya. Mungkin kalau dilihat di jam ya jam 3 ya. Kalau batas umur 70 atau 85 atau 90 mungkin jam 3 ya. Kita semua nih anak-anak muda yang 40 ke bawah atau 50 ke bawah, kita adalah penerus gereja ini ya. Kita mesti harus aktif, harus melakukan sesuatu. Kita nggak hanya bisa datang ke gereja diam-diam, pulang juga diam ya. Tapi di luar kita hebat banget. Tapi begitu di gereja kadang-kadang kita pasifnya minta ampun. Ya, kitalah yang akan membawa gereja ini terus eksis dan terus hidup di masa-masa yang akan datang. Ya, anak-anak sekolah minggu ini ya. Bayangkan kalau kita semua punya paham child free, maka nggak ada sekolah minggu lagi di gereja ini. Ya. Jadi saya mengajak kita semua mulai pikirkan ulang kalau kita berpikir child free, nggak mau punya anak, ya, apakah ide dari Tuhan atau mungkin karena kita takut melihat sekitar kita, oh ternyata punya anak itu nggak mudah ya. Tapi saya mau saksikan, punya anak memang nggak mudah, tapi jauh lebih banyak hal yang bisa kita nikmati dalam hidup ini dibanding nggak punya anak. Uang kita mungkin pas-pasan untuk kita nikmati, tapi begitu anak kita ketawa, manggil kita papa, ya, dan sebagainya, ada sukacita tersendiri yang gak dialami oleh yang gak punya anak. Jadi kecuali kita mungkin mandul, Tuhan gak karuniakan anak, itu beda cerita. Tapi kalau kita rencanakan untuk gak punya anak, coba dipikirkan ulang. Baca Kejadian pasal 3, 1 sampai ayat 3. Apakah Tuhan merancang manusia untuk gak punya anak? Ya. Terlepas dari semua alasan-alasannya, Indonesia tahun ini termasuk negara yang mulai memasuki tingkat pertumbuhan yang rendah. Setelah Korea Selatan, Jepang, Indonesia juga menyusul. Jadi berharap kita semua melanjutkan kelangsungan gereja ini supaya kita terus menjadi terang bagi kota Bekasi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Terakhir, Bapak Ibu ya. Saya mengutip salah satu orang, dia pernah mengisi acara di tempat kami dan dia berkata begini, dalam situasi apapun kemajuan harus diusahakan ya. Apakah kita melihat gereja kita kayak nggak bisa lah, ruko kan kecil, enggak, itu situasi terus harus diusahakan. Mungkin kita berpikir, wah jumlah kita gitu-gitu aja kan, bahkan cenderung menurun. Ya itu situasi, tapi harus diusahakan kemajuan. Kemudian dia lanjutkan, jika kamu tidak bisa berlari, kamu bisa berjalan. Ya mungkin perkembangan kita di tempat ini nggak secepat orang lain, dan nggak perlu juga kita banding-bandingkan diri kita. Ya, kita nggak bisa berlari kencang, tapi kita bisa berjalan.
tapi konsisten kita berjalan. Atau mungkin jika kita tidak bisa berjalan, kita bisa merangkak. Kita bisa mendukung satu sama lain dengan sumber daya yang ada. Kita semua nih macam-macam kan kemampuannya di sini. Bisa bermain musik dengan jago, ada yang masakannya enak, ya, bisa nyetir dengan baik, mahasiswa yang muda-muda, ide-idenya fresh. Kita semua bisa sama-sama merangkak, ya. Dan kemudian berkata begini, jika kamu tidak bisa merangkak, kamu bisa merayap. Yang penting tetap maju menuju ke depan. Amin. Amin. Saya ulangi Bapak Ibu ya, dalam situasi apapun kemajuan harus diusahakan. Jika kamu tidak bisa berlari, kamu bisa berjalan. Jika kamu tidak bisa berjalan, kamu bisa merangkak. Jika kamu tidak bisa merangkak, kamu bisa merayap. Yang penting tetap menurut arah kemajuan. Jadi bayangkan kalau kita semua ini, kita mau maju semua, kita bekerja sama, kita memberitakan Injil, kita merasa bahwa kita ini sudah dewasa 20 tahun, dan kita mulai memberanikan diri untuk cerita tentang Yesus kepada teman-teman kita. Dan kemajuan pasti terjadi. Hal ini juga bisa dipakai dalam situasi kehidupan, ya? Nggak cuma dalam konteks misi, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi melalui momen GKI 20 tahun ini, mari kita terus menuju kepada kedewasaan, saling menolong satu sama lain, ya. Dan kita mulai memperlakukan sesama kita sebagaimana mestinya, supaya mereka juga mau percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami melewati kurang lebih 20 tahun di tempat ini. Mungkin ada orang-orang yang sejak awal gereja ini berdiri masih ada duduk bersama kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena mereka setia sampai di usia ke-20 tahun ini. Dan kami juga mungkin ada yang di pertengahan, dan mungkin juga kami yang baru-baru datang dan kami baru bersekutu di tempat ini. Kami bersyukur untuk penggembalaan yang Tuhan sudah anugerahkan melalui hamba-Mu Pak Pendeta Melchior Hadi, Ibu dan juga anak-anak. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan hikmat, ketulusan, keikhlasan, kesetiaan dan komitmen yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan itu terbukti melewati semua fase kehidupan di dalam kami bersekutu di tempat ini. Ada di mana kami suka, duka, di mana kami tidak dianggap, di mana kami tidak dihargai, kami tidak dipedulikan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Terima kasih Bapak, kiranya melalui momen yang umur ke-20 tahun ini, kami semua merasa bahwa kami harus aktif menjadi jemaat, memberitakan Injil, terlibat dalam pelayanan gereja lokal, dan kami mau memberitakan nama Tuhan melalui hidup kami dan pelayanan kami. Meneraikan firman Tuhan ini, biarlah ini membuat kami teringat terus akan kebaikan Tuhan, baik itu kepada orang Israel maupun kepada kami saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Yaman yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus akan melanjutkannya sehingga kita tetap kokoh kuat di dalam Tuhan dan punya semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Baik, kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Kita siapkan pujian bukan dengan barang fana, Ku telah mati. Saya undang PPJ bersama dengan saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Dengan darah yang mahal, tiada
ini firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya memberikan kesempatan untuk kita masing-masing kita berdiri hadapan Tuhan. Mari kita pikirkan, renungkan kembali tentang perjalanan hidup kita. Ia yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Sebuah pertanyaan besar bagi kita. Seperti apa komitmen kita dalam mengikut Tuhan? Seperti apa konsistensi kita untuk tetap setia kepada Dia? Seperti apa semangat kita untuk melayani Dia, menjangkau jiwa-jiwa sehingga banyak orang diselamatkan melalui kita? Dan seperti apa komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang benar dan kehidupan yang kudus? Kalau kita sementara mendapati diri kita bahwa kita belum setia, kita belum apa-apa di dalam melakukan kehendak Tuhan, biarlah pada pagi hari ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk menyadari semuanya itu, lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, saya mau maksimal dalam mengikuti Engkau, maksimal dalam melayani-Mu, sebagaimana Engkau telah totalitas bahkan sampai memberikan nyawa bagi saya. Jadi jika di antara Bapak Ibu ada yang lemah tubuh dan sakit, gunakan momentum ini untuk berseru kepadanya, minta jamaah dan pertolongan Tuhan, sehingga kita dipulihkan dan disembuhkan, baik secara rohani pun secara jasmani. Tuhan ini kami, semenjak Engkau memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan menjadi mitra kerja Allah dalam ladang pelayanan-Mu, kami sadar bahwa kami tidak sempurna, kami jatuh bangun. Kami menggunakan momentum ini untuk minta pertolongan dari Tuhan, supaya Engkau meneguhkan dan menguatkan kami dalam hal kami menjalani kehidupan rohani ini. Bahkan kalaupun ada di antara kami yang sakit, yang lemah tubuh, kami percaya bahwa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib mampu untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami pada pagi hari ini, sembuhkan dan pulihkan kami. Mari kita angkat hosti ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita bersyukur dengan memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. 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 Haleluya.
Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Bahwa di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah ucapan syukur 20 tahun marturia, kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu, penderitaan dan kematian-Mu di atas kayu salib, yang memungkinkan kami ada di sini hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, yang memungkinkan kami ada di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami dimotivasi untuk dapat menyebarluaskan Injil Kristus Yesus kepada orang lain. Terima kasih untuk kepastian keselamatan di dalam Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Ia akan kembali untuk menjemput kami. Tuhan, semangatkan kami dalam mengikut Engkau. Gairahkan kami dalam memberitakan Injil, baik melalui keseluruhan hidup kami maupun dengan pemberitaan kami. Jangan biarkan kami pasif, karena kami percaya Engkau izinkan kami hidup sampai hari ini karena misi Allah belum selesai, yaitu agar banyak jiwa dapat diselamatkan. Karena itu siapapun kami pada pagi hari ini, pakai kami, gerakan kami, jangan biarkan kami diam dan pada akhirnya kami dipanggil oleh Tuhan, tapi biarkan kami aktif. Selaikan masih bisa bernafas, biarlah Injil itu disebarluaskan melalui kami. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu juga penyakit jasmani kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala kehormatan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan angkat pujian Bila Kulihat bintang gemerlapan. Ya, kita berdiri sekali lagi.
yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib, yang telah membuat kami ada sampai dengan hari ini. Marturia ada 20 tahun. Semua karena anugerah Tuhan. Dengan kondisi pasang surut yang kami tahu bahwa itu juga merupakan bagian yang Tuhan izinkan untuk terus menguji kami sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah ibadah ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami diberkati, kami diteguhkan, kami disemangatkan, kami kembali. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang sudah melayani, hamba-hamba Yaman yang sudah memberitakan firman. Pakai dia dengan heran dan ajaib, biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Istri dan putri mereka Tuhan juga memberkati. Bahkan juga untuk WL, singers, pemain alat musik, kolektan, multimedia, penyambut jemaat, bahkan yang bersaksi. Semua kami yang hadir pada pagi hari ini, kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk 20 tahun yang kami lewati bersama. Kami sadar bahwa kami tidak sempurna. Pada saat-saat tertentu kami mungkin jenuh. Kami ingin menyerah dalam hidup ini. Kami juga ingin menyerah dalam kebersamaan kami. Kami ingin mencari tempat yang lain sebagai keluarga rohani. Tapi kami bersyukur bahwa kalau kami ada sampai hari ini dalam kesatuan tubuh jemaat Marturia di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu. Mampukan kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai jemaat Marturia untuk bergandeng tangan memajukan jemaat ini. Taruhlah sebuah pertanyaan dalam hati kami, Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan bagi jemaat ini ke depan, sehingga jemaat ini tetap eksis, dan melalui persekutuan ini nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan diperdengarkan, doa dinaikkan, berita Injil disebarluaskan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau begini-begini saja. Kami ingin bangkit Tuhan. Karena itu Roh Kudus bakar hati kami, supaya roh kami menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami tahu bahwa kadang kami lemah. Karena itu Tuhan teguhkan kami. Berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani. Mari Tuhan Engkau semangatkan kami. Pergumulan-pergumulan yang berkaitan dengan ekonomi, hubungan satu dengan yang lain, atau bahkan kondisi yang kami hadapi melemahkan kami. Tuhan, kami ingin bangkit bagi Tuhan. Berdoa untuk gembala dan keluarga, untuk BPJ, untuk seluruh pelayan, untuk seluruh jemaat. Tuhan tolong kami, agar kami berada dalam barisan langkah irama yang sama untuk maju bersama-sama. Berdoa untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan Engkau pulihkan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau memberkati. Kami bersyukur bersama dengan anak kami Aldo, di mana minggu ini Tuhan Engkau sudah tambahkan usia setahun lagi. Berkati Aldo dengan masa depan yang penuh harapan. Mengucap syukur dia telah menyelesaikan ujian meja dan menunggu di wisuda. Tuhan memberkati. Tuhan siapkan pekerjaan dan profesi. Biarlah Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ayah dan Ibu Christine sebagai orang tua, berkati kedua hamba-Mu di dalam membesarkan dan mempersiapkan anak-anak ini. Demikian pun juga anak-anak kami yang lain. Tuhan Engkau memberkati mereka yang kuliah, yang SMP, SMA, SMP, SD, bahkan TK. Biarlah anak-anak Marturia menjadi generasi yang perkasa untuk melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mungkin hari ini punya pergumulan khusus. Tuhan Engkau tolong mereka. Tuhan memberikan jalan keluar supaya mereka tetap semangat. Dan kami percaya Tuhan Engkau berikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang
dalam membangun usaha dan pekerjaan, yang mungkin masih mencari pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan yang sesuai dengan pemberian Tuhan, yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan melalui pekerjaan itu mereka diberkati. Jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, Tuhan Engkau memberkati Ibu Vivi, Alvin, Ina, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka, dan biarlah mereka juga senantiasa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan sama seperti kami. Hari ini kami juga mau berdoa untuk Bika, istrinya Tera yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan, dan melalui keluarga Paradiman, Bika boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia percaya kepada Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Ibu Dewi Panggabean, pelayan di Wisma Asri yang suaminya Engkau panggil. Tuhan Engkau berikan ketabahan, kekuatan iman bersama dengan anak-anak. Juga jemaat Wisma Asri, Tuhan Engkau berkati mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Kemah Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain, Pak Koni, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah mereka juga boleh menikmati kasih karunia Allah, bergembira bersama dengan kami pada hari ini. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bulan misi Gereja Kemah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah misi digaungkan dalam bulan ini, dan khotbah-khotbah yang berbicara tentang misi biarlah masuk dalam hati pikiran jemaat-Mu, memotivasi mereka, dan biarlah Gereja Kemah Injil bangkit untuk terus memberitakan Injil, penginjilan dalam negeri, luar negeri. Demikian pun juga penginjilan di kota, di desa. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kerjasama di antara gereja-gereja, pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan Engkau memberkati, dan biarlah pimpinan-pimpinan gereja tetap sehati untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga kelanjutan daripada pemerintahan yang baru, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah alih pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat secara materi, dan hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan khusus, ucapan syukur, janji iman. Engkau melihat semuanya itu sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu, tanggung jawab kami terhadap pelayanan-Mu. Demikian pun juga ketaatan dan kesetiaan kami terhadap Engkau Tuhan. Banyak hal yang berkaitan dengan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menyampaikan itu kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bahwa semuanya hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan pulang. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terima, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap hidupmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.